lah apa yang mau disampaikan, ditanyakan ke beliau, insya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz, juga kami ucapkan terima kasih Bapak Taufik Ismail SHI, beliau staf dari Kementerian Agama Pusat, dokumentasikan untuk pembinaan Susyatin pada hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih wabil khusus teman-teman sekalian yang alhamdulillah hadir di tengah kesibukannya. Mungkin ada yang kerja, kuliah, tapi masih mau mengikuti bimbingan calon pengantin ini. Apa sih maksud dan tujuan bimbingan calon pengantin ini? Nanti akan disampaikan oleh Alul Karom Bapak Ustadz Jalal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur, marilah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta karunia-Nya. Sholawat seiring salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Tadi kan teman-teman sebelum sampai ke sini lagi semuanya sudah melakukan cross check data belum? Ada yang belum? Sudah semua ya? Alhamdulillah sudah. Itu jadi dasar kita untuk mencetak buku nikah atau akta nikah. Pastikan nanti nama kita, tempat tanggal lahir, semua sesuai di buku nikah, KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, bahkan sampai ijazah. Pastikan semuanya sesuai. Ya, jangan sampai kejadian saya dialami juga oleh teman-teman sekalian. Saya Arif, di buku nikah tertulis Arif, hanya beda apa? Lah ya. Tapi jadi pertanyaan. Nah, itu jangan sampai dialami oleh teman-teman. Namanya saya pengantin baru, udah dapat buku nikah, udah nggak buka-buka lagi tuh buku nikah. Baru ketahuan atau dapat pertanyaannya dari pihak kecamatan pada saat saya mau membuat kartu keluarga sendiri. Pak Arif, ini yang betul yang mana? Iya ya. Dan itu yang berhak merubah isi di dalam buku nikah itu KUA yang mengeluarkan. Saya padahal pada saat itu mohon izin sudah penghulu di KUA Cibinong, tapi buku nikah keluaran daerah Carius sana, Bogor Timur. Nah, itu saya nggak berhak merubah isi dalam buku nikah. Apalagi ada, mohon maaf, yang ditipek, dicoret. Aduh, jangan, itu dokumen negara. Harus tempat yang mengeluarkan buku nikah yang bisa merubah isi dalam buku nikah. Itu pun nanti akan melampirkan surat pengantar atau surat keterangan dari desa bahwa nama Arif dan Arif adalah orang yang sama. Itu akan prosesnya akan panjang lagi. Pastikan nanti ya kalau nikah hari Sabtu atau Minggu, Seninnya lah buka buku nikah. Pastikan di ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran semua sesuai. Itu selanjutnya tadi pencocokan data ulang. Nanti yang kedua akan ada wejangan untuk kita semua. Pokoknya rumah tangga itu sampai akhir hayat mah belajar. Saya atau kami pun masih belajar. Dan petugas pada saat besok atau lusa itu akan terbatas. Apalagi pernikahan hari Sabtu Minggu. Kami sekecamatan Babakan Madang ini petugas hanya ada 3 melayani sekecamatan Babakan Madang. Akan terbatas waktunya. Jam 8 di tempat A di Kadumangu, misalkan jam 9 di Citaringgo, jam 10 saya harus ke Sentul lagi. Nah, itu akan terbatas waktunya petugas. Kalau petugas misalkan pernikahan jam 8
jam 8:10 belum datang, didoakan aja petugasnya datang dengan selamat, sehat. Itu banyak kendala di lapangan itu. Tapi insya Allah kami di sini petugas tidak pernah main-main masalah waktu pernikahan. Baik itu yang daftar melalui Amil, RT, RW, bahkan yang daftar sendiri juga tidak ada perbedaan. Karena kenapa saya bilang gitu? Mari ada masukan Pak Uji. Pak, karena saya daftar langsung hingga waktunya tuh kelebihan waktu lah. Enggak, karena memang ada yang sudah dulu daftar untuk pukul 8 pagi. Jangan ada pikiran seperti itu ya, semua sama. Yang datang ke sini selagi persyaratannya lengkap, kami terima dengan baik itu. Yang selanjutnya juga mohon maaf, mohon izin, ini bukan prestasi. 2021 kita peringkat 3 besar terkait Kabupaten Bogor ya. Untuk Jawa Barat terkait angka perceraian. Tapi itu bukan prestasi. Ya. 3 besar Kabupaten Bogor. Apakah dampak pandemi atau ekonomi waktu itu kan masih harus jadi kajian itu panjang ya. Nah itu pokoknya saya terapkan pribadi ke diri saya sendiri maupun istri, sabar sama syukur aja. Gampang atau mudah mengucapkannya, bahkan anak TK pun bisa ya, sabar, masya Allah. Penerapan atau pelaksanaannya saya masih belajar banget itu. Sabar sama syukur itu kunci pelaksanaannya, masya Allah. Ya itu, maka dari itu nanti silahkan kalau yang mau disampaikan atau ditanyakan ke narasumber, monggo silahkan. Selanjutnya saya nggak apa-apa harus sampaikan juga terkait masalah wali nikah. Wali nikah itu jangan main-main. Misalkan orang tuanya masih ada, katakan masih ada. Jangan ayahnya masih ada, tapi karena dulu bapak sama ibunya cerai, dibilang aja bapaknya udah mati. Padahal bapaknya masih ada di Bekasi. Saya mau mulai akad nikah, udah kumpul semua. Ada yang apa sih, Noel gitu ya, Pak, bapaknya masih ada ya katanya. Waduh, kami periksa datanya, kok meninggal ya? Kata siapa ini meninggal? Pengakuan dari si ibunya. Jangan ya, terkait masalah wali nikah kami harapkan jangan main-main juga. Kemarin juga ada yang pintar itu anak, dia lahir Februari 94. Orang tuanya nikah November 93. November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan 5. Canggih bener ya udah. Silakan. Abis ini kita udah kok pulang bubar nih. Enggak, belum. Santai, Bang. Nah itu 93 orang tua saya bulan November nikah, Pak. Saya lihat buku nikah orang tua saya. Saya Februari 94 lahir. Dan itu si anak pintar. Menurut sepengetahuan saya, ayah saya nggak berhak dong Pak menjadi wali nikah saya. Coba Neng, kita lihat semua berkasnya. Di situ di berkasnya walinya wali nasab atau ayah kandungnya. Si anaknya pintar itu. Neng udah sampaikan belum ilmu Neng ini ke orang tua Neng? Enggak Pak, saya takut, saya nggak berani juga. Oke, kalau gitu kita undang secara resmi ke dua orang tuanya. Alhamdulillah hadir orang tuanya. Kita pelan-pelan dulu, santai, sampai ke benang merahnya, yaitu masalah wali nikah. Bapak ini nikah November ya? 93. Iya Pak. Anak lahir
94 bulan Februari. Situ tuh. Apa lahir duluan atau gimana Pak? Saya pada orang gitu ya. Terbuka lah di situ bapak sama ibunya. Iya, saya malu, bahkan ke anak saya sendiri juga saya malu, ke calon besan, ke calon suami anak saya. Sampai seperti itu. Ya itu mah urusan manusia mah masalah, tapi kan ada hukum agama di sana. Dan itu harus hukum negara dan hukum agama itu harus seiring sejalan. Ya. Nggak bisa ada salah satu yang ditabrak, apalagi masalah wali nikah. Akhirnya pelan-pelan, biasanya nggak usah saya sebutin, ya mau menerima dan akhirnya mau berdamai juga dengan masa lalunya. Itu terkait masalah wali nikah dan pelaksanaannya pindah menjadi wali hakim. Itu sedikit gambaran dari saya, dari kami. Nanti akan ada wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh narasumber lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya atau kami sampaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan calon pengantin pada hari ini Kamis 28 Desember 2023 resmi saya buka. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.